Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Fenti Maulidia, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dari LPTK Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Saya mengajar di UPT SMP Negeri 10 Gresik. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktek pengalaman lapangan aksi 2 kelas 8 dengan materi mentaati peraturan perundang-undangan di Indonesia. Saya menggunakan media kotak kartu misteri dengan model pembelajaran problem based learning model luring. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, alhamdulillah. Hari ini Bu Fenti akan memulai pembelajaran jam ke-34. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Selanjutnya Bu Fenti ingin mengecek kehadiran terlebih dahulu nggih. Nggih. Nanti yang dipanggil tunjuk tangan. Adinda Aida masuk. Ahmad Fikri izin ya. Ahmad Praja, hari ini coba dilihat di sekeliling kalian, di bawah meja atau biasanya di loker meja ada sampah. Silakan diambil, kemudian dibuang ke pojok sana, ke pojok tempat sampah kelas. Selanjutnya Bu Fenti ingin tahu atribut kelas kalian, dasi, kemudian kerapian. Hari ini pembelajaran PPKN dimulai dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan berdiri anak-anak. Pancasila. Ya, boleh duduk kembali anak-anak. Sudah disiapkan alat tulis, buku tulis, dan buku paket kalian kelas 8. Anak-anak, pertemuan sebelumnya itu sudah dijelaskan oleh Bu Fenti mengenai materi tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sekarang, adakah yang masih ingat tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berlaku hingga saat ini? Ya, Mbak Salma. Tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan Peraturan Daerah, Provinsi atau Kabupaten. Iya, hari ini kita akan mempelajari materi tentang mentaati peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu nanti kalian akan diberikan Bu Fenti masalah atau sebuah kasus dan harus menganalisis tentang sikap patuh apa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang kedua, setelah sampean menganalisis masalah tersebut, sampean harus menyusun hasil telaahnya tentang contoh-contoh sikap patuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya kalian harus presentasi. Nah, untuk hari ini karena kita sudah masuk bab terakhir, seperti yang disampaikan Bu Fenti biasanya, bahwa penilaian kita ada 2, yaitu penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Nah, untuk penilaian pengetahuan, nanti Bu Fenti menilainya adalah dari kegiatan tanya dan menjawab, baik dalam pembelajaran maupun dalam sesi presentasi. Untuk keterampilan, penilaian keterampilan nanti
dinilai Bu Fenty dari masing-masing kelompok yang maju ke depan untuk presentasi. Hari ini, lah ada yang tahu apa itu patuh atau kepatuhan? Silakan angkat tangan untuk dinilai. Saya, Bu. Oh iya, Praja. Patuh adalah taat, mengikuti, tidak membantah, suka menurut. Biasanya kata patuh selalu disandingkan dengan tata aturan. Selanjutnya, sebagai warga negara yang baik, sikap yang patut kita dan wajib kita ketahui yang sesuai dengan hukum negara ini adalah yang pertama, sikap objektif. Coba diberikan penjelasan. Aulia, sikap objektif itu apa? Sikap objektif adalah sikap yang memahami ketentuan hukum berdasarkan fakta, data, dan dapat diterima dengan akal sehat. Hari ini kita lanjutkan dengan diskusi kelompok. Setelah ini Bu Fenty akan memutarkan video, menayangkan sebuah video tentang mentaati peraturan lalu lintas. Silakan diperhatikan videonya. Kemacetan lalu lintas Jakarta seakan sulit untuk diatasi. Minimnya kesadaran tertib berlalu lintas masih terjadi di tengah masyarakat. Pelanggaran lalu lintas, wah ini jumlahnya bisa mencapai ribuan kasus dalam sehari. Permasalahan pelanggaran lalu lintas mungkin udah cukup sering kita dengar dan bahkan kita alami sendiri dalam keseharian kita. Entah itu ada yang menerobos lampu merah, berkendaraan melawan arah, tidak memakai helm bagi pengendara motor, hingga pengendara yang masih di bawah umur. Bahkan nih, pelanggaran lalu lintas itu tidak semata hanya dilakukan oleh pengendara motor atau mobil saja. Pejalan kaki juga bisa. Semisalnya saja, pejalan kaki yang menyeberang tidak pada tempatnya, padahal udah disediain jembatan khusus untuk mereka menyeberang. Lalu, faktor apa yang memicu masalah pelanggaran lalu lintas ini masih sering terjadi di masyarakat kita? Dan apa akibatnya apabila permasalahan ini dibiarkan begitu saja? Serta, apakah ada solusi yang tepat untuk menangani permasalahan seperti ini? Mari kita bahas lebih lanjut, dan selamat datang di channel ini bersama dengan saya, Rianto. Melalui operasi Patu Jaya di tahun 2020, angka pelanggaran menunjukkan penurunan hingga mencapai 48% apabila dibandingkan dengan. Ya, di sini kegiatan diskusi kita, Bu Fenty di depan punya kotak kartu misteri yang berisi kartu soal. Kartu soal nanti akan di-scan. Dalamnya ini berupa kode QR. Nah, untuk kelompoknya, buatlah kelompok dengan anggota 7-8 anak. Selanjutnya, pilih satu perwakilan kelompok atau ketua kelompok sebagai juru bicara. Nah, juru bicaranya nanti masing-masing kelompok maju ke depan untuk mengambil kartu soal yang ada di kotak misteri ini. Kemudian handphone yang telah sampean bawa, yang telah anak-anak bawa, digunakan untuk memindai atau scan kode QR yang diberikan oleh Bu Fenty ini. Masing-masing kelompok mendapatkan masalah yang berbeda. Sekarang bentuklah 4 kelompok dengan anggota 7-8 orang. Silakan rolling untuk kelompoknya. Ketua kelompok atau juru bicara kalian yang akan mengetahui gambar dan masalah apa yang akan didapatkan oleh kelompok kalian. Nanti Mbak dan Mas perwakilan dari kelompok Bu Fenty ada LKPD, lembar kerja peserta didik, lembar kerja diskusi.
tulis nama kelompoknya dan hasil diskusi kalian di lembar observasi ini. Paham? Paham. Nah, ini mulai ya. Juru bicaranya siapa? Ditunjukkan dulu ke kelompoknya. Nah, sudah dibagikan dan dipilih oleh masing-masing juru bicara. Sekarang Mas diambil kode QR-nya atau kartu soalnya di dalam. Sudah transfernya. Silakan siapa kelompok 4? Mbak Salma, tunjukkan ke temannya kartu soalnya coba. Nah, ini anak-anak yang ketiga. Masalah yang didapatkan kelompok 4 adalah baca. Pejalan kaki menyeberang tidak pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain perhatikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dimulai dari yang paling kanan yang bernama Aska, kemudian Ivan, kemudian Zara, dan saya Salma, kemudian Alisa, serta yang terakhir adalah Nadir. Di sini saya akan mempresentasikan tentang masalah 4 tadi, yakni pejalan kaki menyeberang tidak pada tempatnya. Dibacakan dulu Mbak masalahnya ya. Kata tidak soal tadi. Soalnya Mbak. Ya. Seorang anak jalanan yang diketahui bernama Rizky, berumur 18 tahun, asal Garut, tewas usai tertabrak mobil yang melintas. Remaja tersebut diketahui menyeberang sembarangan sehingga ditabrak Kijang Innova yang dikemudikan Soehartoyo, berumur 60 tahun, asal Pati. Peristiwa itu terjadi di depan SNPN Bungsing pada hari Minggu tanggal 9 sekitar pukul 1:30. Innova tersebut membawa rombongan keluarga dari Pati menuju Brebes untuk keperluan penyekset atau rencana lamaran. Mobil tersebut melaju dengan kecepatan tinggi. Sesampainya di depan SNPN 1 Gringsing, Soehartoyo melihat 8 anak jalanan sudah berkumpul di media tengah jalan. Tiba-tiba, 2 orang menyeberang tanpa melihat keadaan tetapi bisa dihindari. 1 orang lagi menyusul nyebrang dan seperti meloncat ke kap mobil saya. Saya tidak bisa menghindar dan anak jalanan itu terlibat. Kata Soehartoyo. Ya, itu soalnya ya. Sekarang bacakan hasil diskusinya. Berdasarkan hak dan kewajiban pejalan kaki, menyeberang jalan yang sesuai ketentuan hukum adalah melakukan penyeberangan di tempat penyeberangan atau tempat yang telah ditentukan. Pejalan kaki merupakan pengguna jalan yang harus diprioritaskan keselamatannya dan berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang jalan di tempat penyeberangan. Akan tetapi, seringkali kita menemukan pejalan kaki yang nekat menyeberang jalan dengan modal mengangkat tangan atau bahkan menyelonong begitu saja. Masuk ke sesi tanya jawab. Apa ada dari kelompok lain yang mau bertanya terkait masalahnya? Dari presentasi Bentar, Mbak Nina. Kiri. Ayo. Sudah. Dari presentasi tadi dengan masalah pejalan kaki menyeberang sembarangan, menurut kelompok kalian solusi apa yang dapat
dapat diberikan? Salma sudah jelas pertanyaannya. Dari kelompoknya Mbak Anita itu kelompok pertama bertanya bagaimana solusinya. Mbak Salma dari kelompok. Dari pembelajaran kita hari ini adalah ketaatan pada peraturan perundang-undangan adalah kepatuhan seseorang atau anak-anak dalam mentaati peraturan yang telah dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang seperti DPR dan MPR. Anak-anak, untuk minggu depan kita sudah harus ulangan harian karena ini adalah Bu Fenty ingin mengetahui kekurangan dan kelebihan dari media atau pembelajaran Bu Fenty hari ini. Hari ini pembelajaran kita akhiri dengan membaca doa. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.